Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Pegerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Dan kali ini kita dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa bilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Episode kali ini ada sebuah cerita pendakian yang dibagikan oleh Bang Des yang menceritakan pengalamannya bersama Bang Bani mendaki Gunung Salak. Bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman, ada pegerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Dels yang masih rock and roll. Tepuk tangan dong bagi yang nunggu cerita gue dan Bani saat muda, alias masih berumur belasan tahun ketika zaman megalitikum. Cerita pendakian lagi nih brother. Tapi cerita pendakian kali ini kami ditemani oleh sosok cewek setengah cowok. Namanya Ade Kunyit. Tapi aslinya sih cewek dia, cuman penampilannya 11-12 sama Bani. Rambut sebahu, pakai kacamata hitam dengan kaos bertuliskan nama-nama band favorit dari luar negeri. Led Zeppelin, Rolling Stones, The Doors, Jim Morrison, sampai Nirvana. Juga celana jeans yang robek-robek di lututnya. Tapi ini zaman gua ya brother. Dulu emang yang hit kayak gitu. 2 belokan, 3 tanjakan, 1 turunan, Bani melangkah ke suatu tempat. Dari kejauhan, Bani sudah merasa perasaannya gelisah bercampur sah, seperti firasat akan ada sesuatu yang janggal. Dan benar saja, Bani melongo sejari-jarinya. Keringatnya bercucuran secepatnya di dahi yang diseka kaos bajunya. Jantung berdetak secepat-cepatnya, merinding bercampur ngeri. Takut, ya takut menyelimuti dirinya, karena terlihat jelas sekali 10 meter di depannya itu ada sosok tinggi besar sedang berdiri di samping tempat itu, dengan mata memerah dan tanduk melingkar terbalik di kepalanya, berwajah mengerikan dengan diiringi nafas yang seakan marah bercampur geram, menatap lurus ke arah Bani yang berusaha berjalan namun terdiam terpaku. Bulu lebat di tubuhnya menandakan kekuatannya, dan dia menatap Bani dengan sinis. Ada Mbah Uus, salah, ada Mbah Wowo. Kita samarkan saja namanya, karena aku gak mau menyebutkan nama aslinya. Walau mungkin teman-teman sekalian sudah paham kalau itu adalah sosok genderuwo. Astagfirullah, hanya kata itu yang terucap dari mulut Bani. Namun, dia paksakan untuk mendatangi tempat tersebut. Tidak dihiraukannya sosok yang berdiri di sana. Bani pura-pura tidak melihatnya dan memang tidak ingin memandangnya juga. Mengerikan kawan. Dan ketika sampai di tempat itu, terlihat ramai sekali pembeli yang sedang menikmati semangkok bakso di kursi kayu jati dengan segelas teh manis sebagai obat dahaganya. Namun betapa ingin Bani tampar dirinya sendiri dan mengatakan dengan jujur ke semua orang yang ada di sana, ketika dia melihat ada sesosok pocong dengan muka gosongnya sedang berdiri di samping seseorang. Dan menjijikkan, sungguh membagongkan teman-teman. Terlihat pocong itu meludahi mangkok bakso itu dengan air liur pocong berulang-ulang. Tapi anehnya, orang itu justru sangat menikmati semangkok baksonya yang terus diludahi oleh sosok pocong tersebut. Bani lalu balik arah kembali pulang dan merutuk diri sendiri. Soek bener, apes amat gua lihat begituan. Sore itu, rintik hujan telah menyelesaikan tugasnya untuk membasahi bumi Indonesia tercinta ini. Kabut tipis pun seakan memaksa siang kembali pulang tergantikan malam. Di sebuah dipan kecil, di teras rumah Bani, aku hanya terdiam menunggu Bani kembali dari beli bakso. Namun, saat Bani kembali ke sini dan tepat di depanku, dia mengutuk dengan tegas. Biar kata gua orang gak punya, terus emak gua cuma seorang tukang pecel. Bagi gua itu udah cukup, gak perlu kudu begitu-begitu.
Terbuka mataku dan melongo melihat Bani menggerutu, marah-marah dan seperti menyalahkan diri sendiri. Mana baksonya, Nyet? Dimakan pocong tuh, lu mau? Apa sih lu? Datang-datang marah-marah, tanya aku. Gak sudi gua makan bakso itu. Seenak-enaknya tuh bakso yang kata orang-orang bilang, biar kata gua orang miskin, emak gua tukang pecel, gak bakal gua lakuin kayak tuh tukang bakso. Na'udzubillah. Aku bingung dibuatnya. Nah, apaan nih anak? Di sore itu terlihat anak-anak kampung bermain-main di sebuah lapangan luas. Ada juga gadis kecil yang sesekali memainkan tumbuhan putri malu. Sedangkan bocah kecil laki-laki bermain layang-layang lalu teriak-teriak karena layangannya putus. Dengan riangnya menghabiskan waktu karena belum mengerti kepincangan dunia. Terlihat ada juga burung elang yang terbang melingkari angkasa. Seruling bambu terdengar merdu saat gembala ternak duduk di sebuah pohon rindang alam desa. Indahnya kenang-kenangan yang mungkin anak-anak sekarang tidak tahu rasanya bersenang-senang pada zaman itu. Dihiasi bias-bias pelangi setelah hujan pergi. Lalu aku pun melipatkan kaki dan berpikir meninggi. Sejenak terdiam dan kami berdua memandangi pemandangan yang luar biasa indah sore itu. Terlihat jelas dan indah Gunung Salak. Gunung Salak merupakan kompleks Gunung Merapi yang terletak di selatan Jakarta di Pulau Jawa. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengelolaan kawasan hutannya semula berada di bawah Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan dalam kurung KPH Bogor. Tetapi sejak 2003 menjadi wilayah perluasan Taman Nasional Gunung Halimun dan dikelola sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak berusia relatif tua sehingga memiliki beberapa puncak. Geoposisi puncak tertinggi Gunung Salak adalah 6 derajat 43 lintang selatan dan 106 derajat 44 bujur timur dan dinamakan Puncak Salak 1 dengan ketinggian puncak 2211 mdpl atau meter dari permukaan air laut. Banyak yang mengira asal nama Salak adalah dari tanaman salak, akan tetapi sesungguhnya berasal dari kata bahasa Sanskerta, salaka yang berarti perak. Ban, cakep amat ya tuh gunung. Bani terlihat menatap lurus ke depan ke arah Gunung Salak itu. Yo Idel. Namun saat kulihatnya, si Bani yang ada di sampingku, kacamata hitam ala Bon Jovi berada di matanya, seakan-akan silau terkena sinar senja dan rokok berada di mulutnya. Namun terdengar seperti suara ngorok. Pas ku buka kacamatanya, matanya ternyata merem. Suwek lu Ban, gua ajak ngomong, lu malah molor. Sejuk dan segarnya sore itu di bawah pohon ceri di perkebunan dan lapangan yang ramai oleh anak-anak kecil bermain, sore yang hampa juga membagongkan. Menghabiskan waktu sore itu menyendiri dalam kesunyian, menyepi mengharapkan aku bisa lebih berdamai dengan keadaan untuk diri sendiri dan juga kalian. Tapi apa ini sementara saja? Apa aku akan baik-baik saja? Entahlah. Menghampirinya kucing Bani dan juga tertidur di pangkuannya. Kalian pendengar setia cerita Bani pasti merasa aneh kalau tahu nama kucing peliharaan si Bani, Bon Jovi KW ini. Kalian tahu nama kucingnya? Tupai. Ngaco gak sih? Kucing kok namanya Tupai? Dasar Bani, seenak udelnya yang bodong namain kucing begitu. Aku pun dengan jiwa kelaki-lakianku menantang diri sendiri untuk mengajak Bani menanjak ke Gunung Salak sebagai ajang pembuktian pencarian jati diri. Maklumlah, usia belasan tahun atau mungkin sudah lewat 20 tahun. Aku lupa. Dengan niat sebenarnya hanya ingin menikmati alam. Itu saja pastinya. Memang cukup luas pikiran dan hasrat idealisku dari ngeband, nongkrong dan hal apapun yang ingin ku ketahui, termasuk Bani juga. Tiba-tiba datang si kunyit mengagetkan kegiatan pentingku yang sedang kufokuskan. Melamun. Lamunan bukan sembarang lamunan. Lamunan sambil berencana menanjak ke Gunung Salak. Lagi pada ngobrol apaan bang? Tanyanya. Lagi bengong dek. Noh lihat Gunung Salak. Cakep ya dek. Gue pengen kesono dek. Ajakin gue sekali-kali ngapa bang? Bosen gue dangdutan mulu di rumah. Ya elah dek, gue ajak lu sama aja gue bawa beban. Lu kan cewek. Nah
Kalau tar di sana lu mewek gimana? Yang ada gue diomelin sama lu tar. Set dah bang, gue pan bukan cewek, tapi semi cowok bang. Hehe, jawabnya sambil cengengesan. Hah, lu mah dek, cewek bukan, cowok bukan. Tomboy lu kelewatan dek. Ya elah bang, yang penting gue normal, masih demen sama cowok. Terserah lu dah, gue gak mau ikutan. Noh, bilang aja sendiri sama Bang Bani. Adik kunyit melihat Bani yang sedang tidur. Dan dasar isengnya si kunyit, dibakarnya petasan di samping Bani, lalu petasan pun meledak. Si Bani yang kaget lalu bangun masih dengan rokok di mulutnya. Kucingnya juga sampai lompat dan kabur pas mendengar petasan itu. Si kunyit juga kabur sambil ketawa setelah menjahili Bani. Suwe lu dek, dasar lu gogorigok, gerutu Bani kesal. Malam harinya, di sebuah dipan rumah Bani dengan 2 gelas kopi dan rokok, dan juga kebetulan beterbangan beratus-ratus laron mengelilingi lampu-lampu yang ada di rumah Bani. Tidak lama kemudian, 3 pemuda mendekat ke arah kami sambil membawa sebuah joran di tangannya. Lalu, Bang, maaf nih, kebetulan kita lewat, banyak laron. Mau kita pungutin tuh laron, gak apa-apa ya, ganggu dikit. Oh, ya bang, ambil aja, sahutku. Laron itu buat umpan pancing ya bang? Tanyaku. Iya bang, sekalian lewat kesini mau mancing di sungai, jawabnya. Ngopi dulu bang sini, kataku ke mereka sambil kutawari segelas kopi di sampingku. Makasih bang, ini saya juga ada kopi dan termos kecil buat ngopi nanti di sungai, jawabnya sambil tangannya menyentuh dadanya sendiri. Ya udah, makasih bang ya, kami bertiga mau langsung ke sungai. Oh, ya udah bang, hati-hati. Nah, di sini aku melihat ketiga orang itu seperti ada yang aneh. Tapi ku tepis perasaan itu dan beralih mempersiapkan peralatan mendakiku. Dengan peralatan seadanya, mulai dari tenda berlayar double, tali karabiner, karamantel, sepatu daki, carrier 90 liter, kompor, nestik, pisau, lampu LED hingga jaket berbulu angsa yang hangat aku siapkan sebagai perlengkapan pribadiku alias beli sendiri. Tapi bohong brother, gue belum punya saat itu. Cuma bawa tas dan logistik seadanya bro. Gimana Ban? Udah siap lahir batin lu? Ya lillahi ta'ala, nambah-nambah pengalaman baru Del, jawabnya polos. Yo Iban, sama gue juga. Mudah-mudahan gak ada halangan ya sampai pulang nanti. Amin, jawabku singkat. Assalamualaikum. Suara si kunyit yang rombeng terdengar. Lalu dia ngeloyor masuk ke rumah Bani dan menyalami emak Bani. Tidak diindahkannya keberadaan kami berdua yang dilewatinya. Kurang garam nih cewek. Salah, kurang sopan nih cewek. Kita dilewatin Del, gerutu Bani. Udah ngerjain gua tadi pakai petasan, bukannya minta maaf malah tetap cuek. Lu kira lintah kurang garam? Jawabku sambil tertawa waktu ingat petasan tadi. Lihatin aja tar, gua kerjain balik tuh si kunyit, balasnya. Kenapa lu bilang si kunyit sih Ban? Aku bertanya. Mukanya kayak kunyit, jawab Bani tetap dengan gumam kesalnya. Padahal emang kulitnya itu kuning langsat, umumnya gadis desa, tapi sangat mulus terlihat dan terjaga pula tubuhnya. Cuman kelakuannya aja tomboy gara-gara ngikutin gaya Bani. Aslinya sih cantik bro, beneran. Yang tanpa make up dan aksesoris wanita-wanita zaman now, ya gitulah besti. Maklum gadis cantik tapi dia tomboy aja. Kemudian kunyit mendekat sambil merayu Bani dengan pura-pura centil. Bang, gua ngikut nanjak ya. Tar gua bikinin kopi spesial buat abangku tersayang. Terlihat olehku si kunyit memegang sebuah buku komik lupus. Nah ketemu, kata Bani tiba-tiba sambil merampas komik lupus itu dari tangan si kunyit. Suwek lu dek, gua cari ini komik, taunya ada di elu. Gua baru beli nih, belum kelar baca malah diculik duluan. Suwek, apa aja punya gua lu pake. Ya elah bang, kan seru tuh komik. Gua juga suka buku komik tuh. Bang, aja gua dangdutan ya. Salah, aja gua nanjak, please. Rayu kunyit dengan wajah imut mirip Nia Ramadhani. Satu lagi yang gua inget dan salutnya gua ke Bani. Bani sayang banget sama si kunyit. Biar kata sering banget dikerjain atau dijailin, tapi dia tetap sayang banget. Nasihat-nasihat baik pun sering dilontarkan untuknya. Ya udah ayo,
Ikut gua nanjak, tapi jangan bawel, terus ikutin apa kata gua ya. Jawab Bani sambil kasih kode ke arahku. Aku tahu apa yang dipikirkan Bani, bahwa untuk memberi pengalaman pada si kunyit belajar mencintai alam ini. Itu saja. Izin dulu sama emak lu ya, Dek. Siap, Bang. Ya udah, mana kopinya? Sana bikinin. Kata Bani lagi menyuruh si kunyit karena memang kopi di depanku sudah habis. Ya, bentar. Adik kunyit segera menuju ke dapur untuk membuatkan kopi untuk Bani. Gak lama, adik kunyit keluar membawa segelas kopi spesial untuk Bani. Dan sekali lagi, Bani kena jahilan. Kopi yang dibuat itu diisi garam bukan gula. Asin. Suwe lu, Dek. Dasar kunyit. Adik kunyit pun berlari sambil membawa lagi buku komik lupus punya Bani. Singkat waktu saja, tepat pukul 12 siang tibalah kami di lokasi. Saat itu, kami lewat jalur Cibatok yang mengarah ke Curug Seribu, lalu istirahat di sebuah warung kopi. Tiba-tiba, si pemilik warung bertanya, "Mau pada kemana, Bang?" "Mau ke Salak, Teh." "Oh, hati-hati ya, Bang. Jangan sompral, jangan berbuat aneh-aneh. Di atas sana baru kemarin ada yang gancet." Bagi yang belum tahu gancet, yaitu alat vitalnya tidak bisa dilepas saat berhubungan badan. Lebih jelasnya tanya aja Mbah Google ya guys. "Insya Allah, Teh. Lagian kami bertiga saudara, Teh, bukan pacar," jelasku. "Oh iya, Teteh cuma ngingetin aja buat siapapun yang datang ke sini." "Iya, Teh, nuhun." 1 jam kemudian, mulailah kami berjalan menuju ke arah yang sudah dikasih tahu Teteh warung sebelumnya. Melewati kebun-kebun warga dan terlihat juga petani-petani di sana. Tidak lupa kami saling sapa. Kemudian melewati jembatan yang terbuat dari belahan-belahan pohon bambu. Terlihat air sungai yang dangkal dan jernih. Juga riak-riaknya terdengar syarat akan segarnya air tersebut. Di tengah perjalanan menanjak, namun masih sedikit landai, kulihat rumput seperti bekas tersibak dan terposisi tidur, menandakan rumput itu telah terlewati sesuatu. Kutanya Bani di belakang si kunyit. "Ban, lihat deh." Lalu Bani mengangguk paham. "Seperti bekas pelintasan babi hutan. Hati-hati Del, tunggu aja dulu." Setelah 15 menit kami menunggu di situ, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, dan kami pun melanjutkan perjalanan. Singkatnya, kami sudah berada di air terjun dan kami memutuskan beristirahat di dekat air terjun itu dengan mendirikan tenda. Selesai tenda terpasang, kami pun coba memasukkan semua logistik ke dalam tenda. Dan kebetulan, terdengar petir menggelegar. Tidak lama, disusul turunnya hujan. Kami pun berkumpul di dalam tenda di tengah derasnya hujan. Tendaku terletak paling ujung, mendekati batasan tanggul, atau seperti bentengan dari tanah dan rerumputan. Namun tiba-tiba, si kunyit mengadu kalau dia datang bulan atau haid. Dia bilang padahal baru seminggu yang lalu bersih-bersih. Kok cepat amat datang lagi? Untungnya dia bawa pembalut di tas kecilnya. Di dalam tenda, masih terngiang dalam ingatanku kejadian 3 jam yang lalu ketika pertama kali aku tiba di sini. Saat aku menancapkan sebuah patok besi tenda, samar-samar aku melihat seperti sebuah kuburan tua dengan tembok pecah dan berlumut. Namun aku tidak bercerita pada siapapun, termasuk Bani dan kunyit. "Woi, bengong aja lu." Tiba-tiba Bani dengan keras menepuk pundakku. "Pengen balik lu ya?" tanyanya lagi sambil sedikit mengejek. Lu ngagetin aja gua." "Kagak Ban, gua cuma inget nggak jadi deh, nanti aja gue ceritanya." "Dih, kenapa lu? Kenapa ngedadak bikin penasaran orang sih?" "Iya Bang, apaan sih bikin kita semua penasaran?" timpal kunyit yang juga penasaran sambil bangun dari posisi santainya. Namun aku enggan menjawab pertanyaan mereka. Langit saat itu sudah hampir gelap. Air hujan terus menerpa tenda dari luar. Sambil aku berharap malam cerah dan tidak ada gangguan apapun. Namun, sayup-sayup aku mendengar suara seperti kakek tua sedang mengobrol. Telingaku pun lebih awas lagi mencoba mendengarkan suara itu. Malam itu, aku sedikit merasakan hal yang aneh, namun tidak kuhiraukan. Karena saat ini, aku bersama seorang wanita yang kusayangi sebagai adik. Kulihat si kunyit berbaring, terlihat lesu dan letih,
Namun alhamdulillah tidak ada keluhan ataupun rengekan apapun darinya. Terlihat lelap sekali bersama mimpi indahnya dan hasrat ingin melihat pemandangan dari puncak Salak ini. Walaupun sebenarnya tidak seperti dugaanku saat ini. Ternyata dalam tidurnya, Ade Kunyit bermimpi. Di mimpinya, dia mendengar suara lonceng kereta kencana. Dan tidak lama, terlihat kereta kencana dilengkapi kuda dengan sang kusir yang mengendalikannya. Kereta kencana itu juga dihiasi emas di sekelilingnya. Ade Kunyit menghampiri dan tanpa sadar dia pun masuk ke dalam. Sangat terasa kereta kencana ini berjalan maju, tapi terasa seperti melayang di udara. Saat dia melihat keluar jendela, yang terlihat hanya kegelapan saja. Dalam hitungan menit, kereta kencana ini berhenti. Kunyit merasa heran dan takjub sejadi-jadinya ketika melihat di sekelilingnya dengan matanya sendiri. Di depannya sekarang ada sebuah istana yang besar dan megah. Halamannya luas dengan rumput-rumput yang tertata rapi, serta terdapat patung-patung di tengah kolam kecil yang menambah kesan kebesaran sang pemilik istana tersebut. Lalu, dua orang wanita cantik dengan pakaian seperti dayang-dayang layaknya di film-film laga kolosal menghampiri dan menuntun Kunyit masuk ke dalam istana itu. Lalu seorang pemuda berwajah karismatik dan sungguh tampan, gagah dan berwibawa, yang sepertinya pangeran di sini memperkenalkan dirinya. Namun, belum jelas apa yang dikatakan oleh pemuda itu. Kunyit sontak kaget karena ada yang menepuk bahunya dan dia ditarik paksa. Cepat sekali kejadian itu. Ternyata, seorang kakek-kakek bertudung putih berpakaian gamis, tidak jelas wajahnya karena silau sekali pandangannya. Kunyit pun menunduk saja. Dia dituntun mengikutinya di belakang. Sangat terasa kakek ini sangat ingin menjaganya dan santun sekali perkataan serta ucapannya. "Lihatlah nak," teduh sekali tanyanya. Dan Kunyit melihat seorang laki-laki sedang mendorong gerobak. Juga sesekali sebuah cemeti mencambuk tubuh orang tersebut. Mengerikan dan menyedihkan. Rasa penyesalan terlihat jelas di wajahnya dengan isyarat-isyarat ucapan dan gerakan tangannya yang sedang mengusap darah di seluruh tubuhnya bekas cambukan tersebut. "Apa ini? Siapa orang itu, kek? Kenapa dia? Apa kakek tidak bisa menolongnya?" Kunyit bertanya-tanya. Terlihat kakek itu hanya tersenyum saja. Kakek itu lalu berucap, "Lihat dia nak. Lihat apa yang ditarik dan isi gerobak itu." Namun Kunyit tidak bisa bergerak. Menegang, kaku, lidahnya keluh. Sulit sekali berkedip, tidak bisa menutup matanya. Kunyit seperti dipaksa untuk melihat dan dilihatnya mayat. Ya, puluhan mayat di sebuah gerobak yang ditarik laki-laki itu. Dan sosok berbadan hitam besar berkepala kerbau dengan membawa cambuk yang juga cambuk itu ada apinya. Ingin menangis pun tidak bisa. Dia membatin, mudah-mudahan ini hanya mimpi saja. Kejadian itu tidak berkesudahan, seperti diulang-ulang. Mungkin puluhan kali atau ratusan kali, mungkin juga ribuan kali diulang-ulangnya. Tapi ini tidak berkesudahan. Aneh, apa ini? Kunyit belum tahu dan dia benar-benar tidak mengerti. Dengan sekejap mata saja, tiba-tiba berbeda lagi yang ia lihat. Jutaan manusia terlihat dan terdengar minta tolong ke arah Ade Kunyit. Mereka semua sedang dibakar. Nafas Ade Kunyit tersengal-sengal ingin menangis keras-kerasnya. Ingin disudahi saja yang terjadi. Dia mencoba mengalihkan pandangan, tetapi yang terlihat sungguh di luar batas nalar pikiran dan perasaannya saat ini. Sekumpulan atau ribuan, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Orang-orang bersetubuh dengan bebasnya, berganti-ganti pasangan ke pasangan lainnya, dipaksanya walaupun kelelahan. Aku skip ya kejadian yang sebenarnya tentang ini karena sangat mengerikan cerita yang ini. Tapi kalau ada yang bisa menebak, ya gitulah kalau orang yang melakukan persetubuhan atau pesugihan terlarang. Dan masih banyak kejadian-kejadian lagi. Tiba-tiba, dia seperti di sebuah hutan. Seperti sang sutradara melihat sang artis melakukan aktingnya. Ade Kunyit melihat beberapa pendaki. Dia melihat mereka, namun para pendaki itu seperti tidak melihatnya. Ada oknum pendaki yang berbicara sombral, buang sampah sembarangan, pacaran di tenda, dan lain-lain. Bahkan ada orang berpakaian pendaki
Dan bukannya mendaki menikmati alam, malah punya niat tidak baik, yaitu meminta pesugihan, mencari ilmu-ilmu sesat, mengambil barang pusaka gaib, dan lain-lain. Nah, dari semua cerita dan kejadian si kunyit ini, simpulkan saja ya para pendengar setia channel Ada Apa Gerangan. Terlihat bivak-bivak juga bekas para pendaki sebelumnya yang sedikit sudah kelihatan rusak. Adik kunyit mencoba membenahinya dan merapikannya sedikit, menyibukkan diri sendiri. Dia juga melihat ada beberapa pohon tumbang yang sempat kami lalui dan kami lewati tadi dengan cara mengolongi pohon tersebut. Banyak juga pohon-pohon duri di sisi kanan kiri jalur pendakian. Terlihat pipa air yang sepertinya aliran tersebut mengarah ke bawah, meluncur ke perkampungan warga sekitar. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek seperti membawa kayu bakar beserta tongkat putih dan seperti membawa bungkusan. Lalu sang nenek menyebutkan namanya. Nama nenek tersebut yaitu Anjani. Hanya itu saja perkataannya. Kemudian sang nenek melanjutkan mencari kayu bakarnya. Adik kunyit hanya mengangguk saja lalu terdiam. Tetapi dia kembali tersentak dan kaget ketika melihat sebuah batu nisan dengan nama terukir di atasnya. Empu Anjani. Konon Empu Anjani adalah yang menciptakan keris pusaka dengan bahan dasar paku emas untuk Sang Prabu Siliwangi. Untuk diketahui, Empu Anjani adalah pembuat keris naga runting yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja adalah raja kerajaan Pajajaran yang merupakan kakek dari Sunan Gunung Jati. Selebihnya baca aja ya guys di Google. Di saat adik kunyit masih tertidur, Bani membangunkanku. Dels, yuk antar. Kemana? Udah yuk ikut gua. Dengan nada berbisik karena kasihan takut membangunkan kunyit yang sedang terlelap tidur. Si kunyit gimana Ban? Masa ditinggal? Udah gak apa-apa, udah dijagain tuh sama berempat. Ketika aku menoleh di mana kunyit tertidur, aku kaget bukan main. Kulihat ada 4 orang seperti prajurit kerajaan yang gagah dengan wajah tersenyum. Tergenggam pula tombak di tangannya. Kuikuti apa kata Bani dan ajakannya. 10 menit berjalan mengikuti Bani. Tiba-tiba, "Stop Del, tunggu bentar." Aku nurut saja dan berhenti. "Tunggu bentaran ya, lu di sini aja jangan kemana-mana. Gua cuman ke batu itu kok," kata Bani sambil menunjuk batu yang berada 5 meter di depannya. "Ngapain sih lu?" "Bawel lu kayak si kunyit. Udah, tunggu bentar doang." Lalu Bani ke arah batu itu dan bersila di sana. Dan memang benar, hanya 5 menit Bani kembali ke arahku. Namun dia sedikit berjalan mundur 3 langkah dari batu itu. Aku gak ngerti apa yang dilakukan oleh Bani. "Yuk balik." Aku diam saja. Sudut pandang Bani yang terjadi adalah Bani disuruh ambil sebuah keris yang berada di dekat batu itu. Dan memang benar, ada 2 buah keris menancap berdiri dekat batu tersebut. Namun Bani tidak mengambilnya. Kata Bani, "Gua bukan gak mau barang-barang klinik seperti itu bro. Cuman gua belum siap. Terus jujur, gua gak suka hal-hal seperti itu. Gua cuman takut aja itu bukan hak gua. Terus gua juga lebih percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bro. Biar kata gua begini adanya orangnya." Sebenarnya aku juga gak ngerti tentang hal-hal klinik sampai sekarang, sampai cerita ini kutulis. Singkat waktu, setelah balik ke tenda, pagi hari itu kami sempatkan ziarah ke makam-makam yang ada di sana dan makam yang terlihat oleh kami. Tibalah kami di Kawah Ratu. Kami foto-foto lalu kembali turun. Namun di pertengahan jalan ketika kami turun, tiba-tiba petir dengan suara menggelegar menyambar pohon besar di samping kanan jalur yang kami lalui. Astagfirullah, serentak kami berucap. Namun ada yang aneh dengan petir itu. Petir itu hanya sekali terdengar, tidak ada petir lain yang menyusul. Lalu Bani memperhatikan sesuatu ke arah petir tadi menyambar, dan memang terlihat pula ada segumpal asap bekas petir tersebut. Bani pun melangkah ke arah itu dan, "Del, sini coba," kata Bani sambil memperlihatkan sebuah batu berwarna krem di tangannya, dan asapnya pun masih mengepul dari batu itu. "Ban, itu asapnya panas gak tuh batu?" tanyaku. "Kagak Del," balasnya. Lalu Bani menaruh kembali batu itu dan kami pun lanjut turun.
Dan yang ternyata kami baru tahu, katanya itu adalah batu petir. Komen ya yang ngerti tentang batu itu. Alhamdulillah kami selamat sampai di warung kopi Tetes semalam. Singkat ceritanya, kami sudah kumpul di rumah Bani lagi. Dan sore menjelang malam itu, kami dikejutkan dengan ramai perbincangan orang-orang sekitar tentang hilangnya seseorang di kampung Bani. Gua mau pantun dikit ya. Boleh kan ya? Oke. Ada udang di balik batu. Bani menjawab, "Gepeng bro." Gak jadilah pantunnya. Gak asik Bani. Puisi Bani aja ya. Diamku. Tidak akan mengeluh meski mengadu. Meski aku terjatuh. Harap yang tidak pernah terkeruh pun gelap akan menjadi teduh. Bani was here. Sempat ada di tembok kamarku coretan itu. Ada apaan Ban? Rame-rame bapak-bapak emak-emak pada kumpul di saung pos ronda. Saat kami tahu, ternyata ada 3 orang pemuda hilang dan belum pulang selama 3 hari di kampung itu. Setelah sebelumnya memang terlihat pergi ke sungai membawa joran untuk memancing di sungai. Aku sedikit menerka-nerka dan mereka-reka ingatanku saat malam itu di rumah Bani melihat ketiga pemuda itu. Saat ku cari tahu, ternyata benar pemuda yang hilang 3 hari itu persis dan mirip seperti ciri-ciri orang yang menghampiriku dan mengambil hewan laron untuk umpan mereka memancing. Aku lalu bilang ke Bani, "Ban, lu inget gak waktu malam-malam sebelum kita nanjak, terus lu kan bikin kopi ke dalam? Gua pan di depan duduk di depan pohon mangga itu. Sebenarnya gua lihat ketiga orang itu. Terus mereka cuma minta izin aja buat ngambil laron aja. Terus gak lama mereka pergi. Padahal gua tawarin kopi, tapi mereka bilang mereka bawa termos kecil dan kopi juga." Yang bener Del. Iya, cius gua. Aku nyoba bercanda biar gak tegang. Terus yang kemarin-kemarin 3 orang itu orang apa demit ya Ban? Bani dengan cuek membalas, "Meneketehe." Suek bener lu, gua nanya juga. Gak lama terlihat si kunyit pun datang lalu duduk di sampingku. "Ada apaan sih Bang? Kok rame banget orang-orang kampung? Bapak-bapak sama ibu-ibu bawa peralatan dapur, panci, penggorengan, dan yang berbau kaleng mereka bawa, terus dipukul-pukul kenceng banget keliling kampung." "Lagi nyari orang dek, ada 3 orang hilang dari kemarin, udah 3 hari ngilang." Dek, ikut gua yuk beli bakso." "Ayo Bang," sahut kunyit dengan girangnya. "Ayo buruan." Lalu berjalanlah mereka meninggalkanku dan aku kembali ke rumah Bani. Awalnya aku pun tidak tahu, tapi apa yang dilakukan Bani ke kunyit bikin aku tertawa geli campur kasihan juga kepada si kunyit. 20 menit kemudian, si kunyit marah-marah lalu terlihat keringat membasahi tubuhnya. "Suai bener Bang Bani," ketus perkataannya. "Kenapa lu dek?" tanya aku. Terlihat Bani tertawa melihat si kunyit marah dan kesal. "Mana baksonya?" tanyaku lagi. "Bakso pocong Bang, suai bener," katanya. Gimana ceritanya sih? Aku bingung buat yang kedua kalinya. Kemarin Bani mau beli bakso, baksonya nggak ada. Terus pulang-pulang malah ngedumel-ngedumel. Sekarang elu dek, apaan sih emang? "Gini Bang, tadi pas sudah mau nyampe tukang bakso itu, bahu gue ditepak, disuruh berhenti sama Bang Bani. Terus mata gue ditutup sebentar sama tangannya. Nggak taunya gue lihat banyak banget demit Bang. Nah, di samping tempat bakso itu, gue lihat genderuwo Bang. Terus gue lihat banyak banget pocong dalam tempat itu. Gue teriak-teriak ketakutan dah. Terus gue ditinggalin kabur sama Bang Bani. Suwek lu Bang Bani, jalain gue, lihat begituan lagi." Tapi gue akui nih, si kunyit jarang banget lihat dia nangis atau ngeluh walaupun dia sakit layaknya wanita. Gak cengeng sih, gara-gara tomboy kali ya. Tapi untungnya hatinya sih tetap warna pink. Bani dengan senangnya membalaskan dendam kepada kunyit. "Makanya jangan jalain gua mulu lu. Nah sekarang rasain tuh." Bani bilang, "Yes." "Udah gak apa-apa. Nah sekarang lu mendingan bantu gua dek," kata Bani. "Bantu apaan Bang? Tapi jangan jail lagi ya kayak tadi." "Bakso gak dapet, apes diliatin demit." "Enggak, mendingan kita tolong warga nyari orang hilang." Kadang aku gak ngerti jalan pikiran Bani untuk menolong orang. Bahkan aku pun tidak tahu caranya dia melakukan hal-hal di luar pikiranku sendiri. Malam itu aku ketiduran di kamar Bani. Aku tidak tahu apa yang terjadi semalam itu. Sampai yang aku ingat tentang kejadian malam itu, seingatku si kunyitlah yang menemukan dan memberitahu keberadaan ketiga orang hilang itu. Pemuda yang pertama
ditemukan terselip dan meninggal di rindangnya pohon bambu dengan keadaan bertelanjang dada. Pemuda yang kedua ditemukan terselip dan meninggal juga di gang rumah warga yang ukuran tembok ke temboknya hanya 1 jengkal saja. Pemuda yang ketiga ditemukan dekat sungai tempat mereka memancing, dan dia sempat bercerita tentang kejadian yang mereka alami. Sebelum akhirnya dia pun ikut meninggal juga. Katanya, ketiga orang pemuda itu memang berniat ingin memancing ke sungai. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan perempuan cantik, dan mereka pun jadi berjalan. Ini adalah penuturan dari pemuda itu sebelum meninggal. Yang terjadi selanjutnya aku lupa guys. Benar atau tidaknya, kalian cukup ambil hikmah dan pelajaran dari ceritaku ini. Mulai dari prolog, epilog, monolog, dan sebagainya. Kita tidak perlu ambil kejelekan orang dari fisik dan materi. Cukup seperlunya. Positive thinking mungkin sudah cukup. Belajarlah dari diri sendiri, perbaiki diri lebih baik, introspeksi diri juga. Untuk yang beragama Islam, sering-seringlah berzikir dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar, Rasul kita Muhammad SAW. Untuk cerita dan kejadian ini, Bani tentang keris dan batu petir yang ditemukannya, tulis aja di komentar ya. Nah, kunyit ternyata dia disukai oleh jin seperti pangeran yang tampan gara-gara dia haid tanpa jelas bulannya. Tapi si kunyit sadar, selama perjalanan nanjak itu, kami bertiga diiringi atau dikawal oleh ratusan prajurit kerajaan dan juga harimau yang sangat besar sampai kami selamat sampai ke rumah. Tentang kakek misterius itu, beliau tidak memberitahu siapa beliau dan juga siapa laki-laki yang membawa gerobak mayat dan cemeti yang menyambuknya. Mungkin kalian punya persepsi sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kalau aku sendiri hanya ditampakin beberapa sosok bayangan hitam saja, dan makam-makam itu pun aku belum tahu siapa pemiliknya dan benar atau tidaknya. Kalau soal tukang bakso itu, ternyata tukang bakso itu melakukan pesugihan penglaris pocong selama 2 tahun. Sebenarnya tukang bakso itu tidak pernah lama tinggal di satu tempat, selalu berpindah-pindah jika memang si pelaku sudah merasa dirinya mau ketahuan. Sampai yang ku tahu, si pelaku itu ternyata ketahuannya bukan melakukan pesugihan, tapi dia ketahuan kalau dia kepergok seorang pembeli di dalam wadah besar tempat air kuah itu. Ketika si pembeli meminta sebuah tulang sumsum, si pelaku mengambil dengan centongnya, dan saat terangkat, bukannya tulang sumsum kambing. Yang terangkat ternyata malah celana dalam wanita yang ada bercak darahnya pula. Ada juga cerita kalau yang diangkat itu ternyata di dalam wadah besar yang isinya bangkai tikus. Ada juga yang bilang, coba aja beli bakso itu terus makan di tempat itu, lalu bedakan ketika makan di rumah. Katanya, kalau makan di tempat itu lebih enak, namun ketika dibawa ke rumah rasanya tidak enak. Pelajari saja kisah ini. Tidak perlu jadi haters kalau kalian tidak suka cerita ini. Tetap ambil pelajaran dan hikmah yang positif saja. Maaf sebesar-besarnya kalau ada yang tersinggung atau pernah mengalami hal serupa. Maaf juga, aku belum ketemu Bani, si Bon Jovi KW, untuk mengorek tentang kejadian yang sebenarnya. Soalnya aku lupa-lupa ingat brother. Banyak kisah tentangku, tentang Bani dan adik kunyit. Lain waktu, lain kisah, lain cerita. Tetap nyenengin, ngangenin, ngeselin. Tapi jadi sebuah cerita dan banyak hal yang kalian dan aku pun tidak mengerti atas kebesarannya. Semua kejadian atas kehendaknya. Sekali lagi maaf teman-teman, kawan, sahabat, dimanapun kalian berada. Sehat selalu, jaga stamina, tetap bahagia walaupun lagi bokek. Ingat juga sholawat ya teman-teman muslim. Gua Dels pamit, undur-undur. Maaf, itu mah hewan ya. Gua Dels pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia cerita pendakian mistis dari Bang Dels. Ambil hikmah dalam setiap ceritanya. Terima kasih untuk Bang Dels dan Bang Bani, dan kita tunggu cerita selanjutnya. Nah, yang punya pengalaman mistis ketika mendaki gunung bisa juga dikirimkan ke kami agar bisa dibacakan di sini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah subscribe channel ini. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.